Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengoperasikan peralatan filtrasi. Filtrasi itu termasuk dari pelajaran praktikum operasi teknik kimia. Minggu sebelumnya kita sudah membahas mixing dan agitasi. Sekarang proses separasi atau proses pemisahan dengan subbab filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses pemisahan partikel padatan dari fluidanya. Fluida itu bisa termasuk cairan maupun gas. Caranya dengan meloloskan fluida itu melalui medium penyaring atau media berpori atau yang berlubang kecil. Sedangkan partikel padatan akan tertahan sebagai residu atau sisa. Filtrasi atau proses penyaringan ini adalah metode pemisahan yang umum untuk memisahkan insoluble solid atau padatan yang tidak terlarut. Minggu sebelumnya kita sudah membahas 3 jenis campuran, ya, ada larutan, suspensi, dan koloid. Filtrasi ini umumnya untuk padatan yang tidak terlarut, berarti bukan larutan, ya. Hanya suspensi atau kadang juga koloid. Misahin padatan tidak terlarut dari cairan dalam sebuah campuran heterogen, ya, campuran yang mudah dibedakan zat penyusunnya, atau padatan dengan ukuran yang berbeda. Contohnya di sini ada campuran air dan pasir. Air dan pasir ini akan disaring menggunakan corong dengan dilapisi media penyaring, ya, kertas saring. Kemudian airnya akan jatuh sebagai filtrat. Sisanya disebutnya residu atau sisa. Istilah dalam proses filtrasi di sini ada sludge, slurry, cake, filter media, dan filtrat. Pertama kita bahas dulu slurry, ya. Slurry itu suspensi, ya. Suspensi berarti dia campuran heterogen yang mudah dibedakan penyusunnya, ya. Suspensi padatan dan cairan yang akan disaring. Zat yang akan disaring kita sebutnya slurry, ya. Kadang juga disebutnya sludge, ya. Cuma bedanya kalau slurry itu lebih cair, ya, lebih banyak cairannya. Kalau sludge lebih banyak padatannya. Nah, kemudian ketika bahan itu disaring menggunakan filter media, itu akan menahan cake. Nah, cake itu adalah akumulasi padatan di atas penyaring yang tidak lolos melalui pori media penyaring. Filter media atau media penyaring itu yang mempunyai pori atau lubang kecil yang berfungsi untuk menahan cake atau padatan. Kemudian yang lolos kita sebut filtrat atau cairan yang jernih yang sudah melewati proses penyaringan. Faktor yang mempengaruhi proses filtrasi atau penyaringan, pertama, permeabilitas. Dari kata ability, kemampuan, permea, meloloskan atau menembus atau melewati. Permeabilitas media filter berarti media penyaring ini punya kemampuan yang bisa meloloskan bahan sehingga menembus, ya, yang dipengaruhi oleh porositas media filter. Porositas itu ukuran dalam ruang kosong. Yang kedua, luas media penyaring, ya. Volume total filtrat atau cairan yang lolos yang mengalir melalui penyaring itu sebanding dengan luas penyaring. Jadi semakin luas penyaringnya, filtratnya atau hasil cairan jernih yang lolos itu semakin banyak. Ketiga, perbedaan tekanan atau delta P. P ini simbol dari tekanan, delta itu perbedaan atau selisih, ya. Ini rumus fisika, kimia, matematika, diingat perbedaan tekanan ini. Pengaruhnya adalah kecepatan penyaringan sebanding dengan beda tekanan yang terjadi antara media penyaring dengan cake saringan. Maksudnya, berarti kecepatan penyaringan ini kalau ada beda tekanan antara media penyaring dengan cake atau padatan tadi, ya. Karena padatan tadi menekan media penyaring ketika mau melewati, ya, semakin beda tekanannya, semakin cepat proses penyaringannya. Yang keempat, kekentalan atau viskositas umpan atau slurry. Kekentalan filtrat ini meningkatkan tahanan aliran sehingga kecepatan penyaringan berbanding terbalik dengan kekentalan fluida. Artinya apa? Kalau umpan atau slurry-nya itu semakin kental, berarti proses penyaringnya semakin lambat. Tapi kalau umpan slurry-nya ini semakin encer, berarti kecepatan penyaringnya semakin cepat, ya. Yang kelima, ketebalan cake atau padatan, ya, tadi yang tertahan. Kecepatan aliran filtrat atau cairan yang lolos melalui cake penyaring berbanding terbalik dengan ketebalan cake. Berarti semakin tebal cake-nya, kecepatan proses penyaringannya, cairannya yang lewat itu semakin lama.
Tapi kalau cake-nya sedikit, padatnya sedikit, itu kecepatan penyaringnya semakin cepat. Dekantasi awal itu dapat berguna untuk mengurangi jumlah padatan. Dekantasi itu proses penuangan pertama ya. Faktor yang mempengaruhi penyaringan keenam adalah temperatur atau suhu. Adanya perubahan suhu dari selari atau zat yang akan disaring yang akan melalui proses penyaringan menyebabkan perubahan viskositas. Nah, viskositas berarti pengaruhnya dengan poin nomor 4 tadi, kekentalan ya. Jadi suhu ini mempengaruhi kekentalan. Semakin tinggi suhunya pada bahan berarti viskositasnya semakin turun ya. Kalau viskositas semakin rendah, semakin encer, berarti proses penyaringan semakin cepat. Tapi kalau suhunya ini rendah ya atau dingin, berarti viskositasnya semakin tinggi. Kalau viskositasnya tinggi atau kental, berarti proses penyaringnya lambat. Yang ketujuh adalah kedalaman media filter atau media penyaringnya. Tebal tipisnya penyaring itu bisa menentukan proses lamanya penyaringan ya. Kalau penyaringnya terlalu tebal, punya daya saring yang tinggi tapi butuh waktu pengaliran yang lama. Tapi kalau media penyaringnya tipis, ya, daya saringnya rendah tapi waktunya cepat ya. Tergantung keadaan aja mau milih yang mana. Kemudian yang terakhir adalah tinggi muka selari. Tersedianya muka air yang cukup tinggi di atas media akan meningkatkan daya tekan air untuk masuk ke pori. Untuk melewati lubang berpori itu dibutuhkan aliran yang memiliki tekanan yang cukup. Besarnya tekanan air yang ada di atas media dengan yang ada di dasar media akan berbeda saat proses filtrasi berlangsung ya. Perbedaan inilah yang disebut dengan kehilangan tekanan atau heat loss. Jadi kalau airnya semakin banyak, selarinya semakin banyak, itu yang di dasar penyaring berarti punya tekanan ya. Tekanannya lebih tinggi, sedangkan yang di atas permukaan air rendah ya. Nah, perbedaan tekanan antara di atas air dan di dasar itu saat yang nempel dengan media penyaring itu punya beda selisih tekanan ya. Ini mempengaruhi proses penyaringan. Itu sering disebutnya heat loss atau kehilangan tekanan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Minggu selanjutnya pada hari Senin, bila ada pertanyaan silahkan bertanya bisa via YouTube, WhatsApp, atau Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.